Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang senjata ampuh yang bisa menaklukkan si jahat, dan yang bisa menaklukkan kekhawatiran adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Dan setiap perkataan Tuhan kalau ditaati, kalau diikuti, pasti akan membuahkan berkat yang sangat luar biasa. Kita lihat, Yesus yang adalah pribadi yang super, kalau kita mau katakan dia pribadi yang sangat super, karena sudah sangat terbukti mujizat-mujizat spektakuler yang dia buat saat dia diperhadapkan oleh iblis. Maksudnya dia diperhadapkan dengan iblis, dengan sejumlah cobaan yang datang kepada Tuhan Yesus. Ada satu perkataan Tuhan Yesus bahwa ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setiap rentetan-rentetan cobaan yang diperhadapkan kepada Yesus, selalu jawabnya ada tertulis. Saya coba melihat perkataan Yesus ini apakah benar atau tidak. Saya di beberapa pelayanan, setiap orang punya cara mengusir roh jahat atau setan, iblis. Ya, ketika saya bertemu orang-orang yang lagi manifest atau kesurupan, ada orang katakan dalam nama Yesus pergi. Itu metode pelayanan. Setiap orang percaya bahwa iblis akan takluk atas nama itu. Dan saya mengatakan bahwa banyak sekali orang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Nah, ketika saya menggunakan satu metode yang saya coba anggap itu adalah salah satu metode yang saya sendiri sukai, saya selalu mengatakan, di dalam nama Yesus saya baca doa Bapa kami 3 kali, saya baca firman Tuhan, saya yakin pasti kamu akan keluar karena kuasa Allah. Ketika saya baca doa Bapa kami 3 kali, kadang baru 2 kali setannya udah keluar. Kenapa? Karena Bapa kami itu ada di Matius pasal 6. Bapa kami di surga. Jadi itu bagian dari firman Tuhan. Makanya cara mengalahkan iblis, menaklukkan iblis, Yesus menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis, berarti Yesus mengatakan, menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang tertulis bisa mengalahkan kekuatan si jahat. Jadi ketika engkau diterpa oleh kuasa kegelapan, kuasa dunia, maka perbanyaklah doa Bapa kami, perbanyaklah bacaan firman. Saya punya beberapa pengalaman ketika mengusir roh jahat. Saya bilang, saya baca Mazmur 91. Ketika saya membaca Mazmur pasal 91, baru 5 ayat, barang itu udah teriak, kepanasan, saya panas, saya panas. Akhirnya dia keluar dengan sendirinya tanpa diusir dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa firman itu adalah bagian dari pribadi Yesus sendiri. Jadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya ini senjata yang paling ampuh menaklukkan si jahat atau iblis. Coba kita lihat, perkataan Tuhan bukan sekedar menaklukkan iblis saja, tetapi dia juga mengatasi beberapa kekhawatiran. Dia dapat mengatasi beberapa persoalan. Saya beri contoh. Waktu Yesus diminta untuk membayar pajak, Yesus bilang begini, pergi pancing ikan. Ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya. Sekarang pertanyaannya, perkataan Yesus itu adalah perkataan firman. Dia adalah firman yang hidup. Dan ketika taat pergi mancing ikan, buka, ada. Itu artinya ketika kita mau taat dengan Tuhan, segala kesulitan itu ada jalannya. Kita lihat waktu Petrus semalam-malaman dia memancing atau dia
memasang jalanya. Kalau kita lihat kan pagi-pagi kan dia membereskan jala, berarti dia sudah semalam-malaman mencari ikan, tidak dapat satu ekor pun. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, pergi tebarkan jalam, itu perkataan Tuhan. Ketika seseorang taat, maka ada mujizat, ada kuasa. Jadi ketika mendapatkan ikan, itu mengobati rasa kecewa, rasa lelah, capek semalaman, tidak ada sesuatu. Ternyata dengan taat kepada Tuhan bisa menghadirkan mujizat pertolongan Tuhan. Waktu Yesus melihat begitu banyak orang berbondong-bondong ikut dia di bukit mendengarkan pengajaran Yesus, Yesus bilang, kalian harus beri makan. Dia ngomong kepada murid-muridnya. Dan murid-murid bilang begini, andai pun kita dapat 5 kampung pun tidak akan bisa ngatasi untuk orang sebanyak ini. Tapi Yesus bilang, kamu harus. Dan mereka berusaha, hanya mendapat 5 roti 2 ikan. Ternyata Tuhan bisa menghapuskan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan orang banyak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid taat, berusaha mencari makanan dan hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika orang taat, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kita lihat waktu perkawinan di Kana, di situ mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bilang, isilah air di dalam tempayan. Mereka taat dengan perkataan Tuhan. Dan anggurnya adalah anggur yang paling terbaik yang belum pernah dirasakan oleh pemilik pesta dan semua orang yang ada di situ. Saat dicedok, itu belum jadi anggur. Nah, itu sesuatu perkara yang memang ikut Tuhan itu jangan lihat buktinya. Percaya kata-katanya, pasti kau akan lihat sesuatu yang hebat akan terjadi. Jadi kita lihat proses penciptaan semua isi dunia itu mulai dari Kejadian. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Jadi ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Jadi kalau engkau benar-benar mau supaya segala ketakutan, kekhawatiran, kegelisahanmu itu benar-benar ada jalan keluarnya, percaya kepada yang tertulis ini. Kau mau iblis yang selalu merasuk hati dan pikiranmu dan selalu membuat engkau kalah di dalam segala hal, bacalah yang tertulis ini, percayalah yang tertulis ini, maka iblis akan meninggalkan engkau. Saya baca satu ayat di dalam Matius pasal 4. Di situ ayat 1 sampai ayat yang keempat, ayat 11 itu bicara tentang bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Tetapi menariknya ada di ayat 11. Setelah iblis menggoda Yesus, menguji Yesus berkali-kali, di situ ayat 10 dan 11 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi ketika seseorang tetap mempertahankan atau tetap membaca firman Allah sungguh-sungguh di dalam hidupnya, maka sesuatu yang tertulis itu akan mendorong dia untuk menang atas pergumulannya. Dan yang menarik di sini, ending dari cerita ini, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dan saya rasa kalau malaikat datang pasti akan memberi Yesus makanan yang lebih baik daripada Yesus merubah batu menjadi roti. Yesus bisa merubah batu menjadi roti. Jangankan menjadi roti, Yesus bisa merubah jadi makanan yang paling terenak. Tapi ketika Yesus bertahan, maka endingnya adalah yang terbaik itu datang.
Jadi ketika kita sudah melewati beberapa ujian, cobaan, tantangan, percayalah Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Buktinya apa di ayat 11? Lalu iblis meninggalkan dia. Ini episode selanjutnya. Tadi episodenya iblis, sekarang episodenya malaikat. Dan dikatakan, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tidak usah khawatir, percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Dan ada lagu, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan.